Di awal film akan diperlihatkan seorang murid sedang disorakin oleh teman-teman sekolahnya sambil dilempari sampah kertas. Gadis itu bernama Chae-young. Ternyata dirinya telah dikeluarkan dari sekolah itu dikarenakan telah melakukan perkelahian dengan murid lain di sana. Ini adalah Mr. Yang, yakni ayahnya Chae-young. Mereka berdua sedang mengurusi kepindahan ke sekolah barunya Chae-young. Karena mengetahui bahwa Chae-young telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena terlibat suatu perkelahian, guru tersebut pun juga memperingati bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-muridnya karena telah melakukan perkelahian. Sepulang dari sekolah tersebut, Chae-young berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang pergi ke kamar mandi. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman kelasnya. Jadi Jonggu ini selalu mendapatkan kekerasan oleh teman kelasnya dikarenakan ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chae-young yang melihatnya tak menghiraukannya. Namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali lagi dan diam-diam merekam perbuatan mereka semua. Jelas saja itu membuat para berandalan itu kesal karena Chae-young telah merekamnya. Mereka pun awalnya memaksa untuk menyerahkan HP-nya Chae-young. Namun karena Chae-young tak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan ternyata Chae-young bisa dengan mudah menghabisi mereka berempat. Keesokan harinya, Chae-young mulai bersekolah di hari pertamanya. Ia diperkenalkan di salah satu kelasnya di sana. Dan ternyata Chae-young sekelas dengan Jonggu dan para berandalan kemarin. Sepulangnya dari sekolah, Jonggu mencoba untuk berterima kasih kepada Chae-young. Namun Chae-young malah mengatakan kepada Jonggu, "Berpura-pura untuk tidak mengenalku." Dan kemudian Chae-young menyuruhnya untuk menjauhi dirinya. Scene berpindah ke sebuah kedai di mana preman yang tak mau membayar biaya makanannya. Kemudian datanglah Jonggu untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu malah dihajar oleh preman tersebut. Jadi kedai tersebut adalah kedai makanan ibunya Jonggu. Esoknya di sekolah, Chae-young didatangi oleh seniornya yang bernama Saena. Saena mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chae-young. Saena mencoba untuk mengambil HP Chae-young, namun karena menolak memberikannya, Saena pun kesal dan ingin menamparnya. Tetapi Chae-young bisa menahannya. Dari sinilah Saena dibuat malu oleh Chae-young di hadapan para murid-murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chae-young. Jonggu mengatakan kepada Chae-young bahwa dirinya ingin sekali bisa berkelahi seperti Chae-young, agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi oleh preman di kedainya. Chae-young yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggu ke ayahnya. Jadi ayah Chae-young ini ternyata mempunyai dojo karate dan ia adalah guru karate tersebut. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chae-young meminta uang jajan kepada ayahnya dan terlihat bahwa ternyata ayahnya ini tidak mempunyai uang. Karena ya dojo ayahnya itu tidak mempunyai murid sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya mengikuti latihan karate di dojo ayahnya Chae-young. Betapa senangnya ayahnya Chae-young mendapatkan murid pertamanya selain anaknya sendiri. Scene berpindah ke Saena yang sedang mengadu kepada Hae-seong dan Jin Hyuk atas kejadian kemarin. Karena Saena merasa Chae-young telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Hae-seong dan Jin Hyuk ini adalah dewan siswa di sekolah itu. Kalau di Indonesia mungkin sama seperti OSIS. Karena aduan dari Saena, Chae-young pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyuk, yakni ketuanya. Chae-young pun mendatanginya dan awalnya ia ditanyai basa-basi tentang asal-usul Chae-young. Namun tiba-tiba datanglah Saena dan Hae-seong. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk memberi pelajaran kepada Chae-young. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi ketika Chae-young mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu,
karena mereka membuli Jonggu hanya karena tidak diberi contekan. Karena mengetahui bahwa perbuatan anak-anak buahnya sungguh tidak terpuji, akhirnya Haeseong melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi. Alasan Haeseong melepaskannya karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari Jonggu pun terus melakukan latihan karate sepulang sekolahnya. Sampai-sampai ia di sekolahnya harus merasakan pegal-pegal sekujur tubuhnya. Chaeyoung sekarang juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Di suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Bae-sik. Terlihat bahwa Haeseong tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian ia pun pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Perdebatan mereka pun terjadi karena ketika Haeseong mengetahui bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Sontak hal itu membuat Chaeyoung pun kesal. Ternyata ibunya itu telah meninggalkan mereka berdua, dikarenakan ibunya lebih memilih hidup dengan lelaki kaya. Dan diketahui juga ternyata bahwa ayahnya ini menghabiskan banyak uang untuk membangun dojo tersebut. Esoknya Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Sang Jin juga menemui Haeseong untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Haeseong menolaknya karena ia tak mau menjadi anak berandalan. Kemudian lagi-lagi Jonggu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Mereka akan membawa Jonggu ke ruang dewan siswa untuk memberikan pelajaran. Namun ternyata Jonggu bisa mengajar mereka dengan karatenya. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari Jonggu saja. Nyatanya ia masih tetap saja menjadi anak yang cupu. Kemudian tanpa sengaja Haeseong pun datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka tiba-tiba Bae-sik datang dan langsung menghajar Haeseong. Jonggu pun hanya bisa pasrah bahwa dirinya akan dibawa mereka pergi. Tetapi tiba-tiba Chaeyoung pun muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Chaeyoung untuk menghajar mereka semua. Bahkan Bae-sik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan mudah. Haeseong yang melihatnya pun semakin terpesona kepada Chaeyoung. Dari sinilah Haeseong pun ikut bergabung dengan karate di dojo ayahnya Chaeyoung. Alasan Haeseong mengikuti latihan karate tersebut hanya karena ingin bisa ketemu dengan Chaeyoung saja. Jelas saja Chaeyoung sedikit tidak menyukai Haeseong berada di dojonya, karena Chaeyoung tahu bahwa Haeseong adalah kelompok dari anak-anak yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah di mana aksi-aksi dewan sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas yang ada di sekolah itu. Namun hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak oleh mereka. Ya karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Suatu ketika lagi-lagi dua berandalan di kelasnya Jonggu membuli anak culun. Jonggu yang tak kuasa menahan emosinya mencoba untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu tetap dihajar oleh mereka semua. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayahnya Chaeyoung agar bisa melatihnya lebih cepat lagi, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggu pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haeseong, di mana Haeseong ini sudah lama tidak berlatih karate, dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya hari demi hari mereka pun berlatih karate tiap hari. Mereka bertiga pun semakin hari semakin dekat. Haeseong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung.
Karena malu dan pasti ditolak jika mengajak hanya jalan berdua saja, Haeseong pun mempunyai rencana untuk mengajak Jaeyoung dan juga Jonggu. Sepulangnya dari bermain, mereka pun diajak Jonggu untuk makan di kedai ibunya dan memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibunya Jonggu begitu senang, sekarang Jonggu sudah mempunyai teman. Keesokan harinya, Haeseong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu bahwa sekolahnya sekarang sudah milik geng Gangbuk, yakni geng Sangjin. Itu semua berkat uang yang dikumpulkan oleh Jin Hyuk dengan memalak para murid. Dengan uang itu akhirnya Jin Hyuk bisa bergabung dengan geng Sangjin. Perdebatan pun terjadi karena Haeseong tidak terima bahwa sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Kemudian Jin Hyuk menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung, sehingga membuat Jin Hyuk ingin menghabisi Chaeyoung. Namun karena Jin Hyuk menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengannya, maka Jin Hyuk menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung. Jin Hyuk mengatakan kepada Saena bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Chaeyoung, maka Haeseong akan kembali ke Saena lagi. Dengan alasan tersebut, Saena pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Saena pun melakukan rencana tersebut dengan memanggil Chaeyoung ke ruang dewan siswa. Dengan alasan Saena ingin meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Chaeyoung. Saena juga sudah menyiapkan teh yang dimana itu berisi racun. Mereka berdua pun mengobrolkan tentang Haeseong, bahwa faktanya Haeseong dan Chaeyoung tidak ada hubungan apa-apa. Dan juga Chaeyoung juga sangat terlihat baik kepada Saena. Dari sinilah Saena tidak tega ketika Chaeyoung ingin meminum teh tersebut, sehingga Saena sengaja menumpahkan teh itu. Karena geram dengan perbuatan Saena tersebut, Jin Hyuk pun datang dan langsung menampar Saena. Tiba-tiba dari belakang, Chaeyoung diserang oleh Bae-sik. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyekap Chaeyoung. Shin berpindah ke Jonggu ketika ingin pulang sekolah. Dia tiba-tiba mendengar dari teman kelasnya bahwa Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas untuk memberitahu kepada Haeseong. Haeseong pun langsung mencoba untuk menelepon Jin Hyuk. Dan ternyata Haeseong disuruh pergi ke ruangan dewan siswa kalau ingin menyelamatkan Chaeyoung. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke sana. Ya jelas saja semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk bahwa mereka berdua harus melewati Bae-sik dan anak buah lainnya di lapangan basket sebelum pergi ke dewan siswa. Perkelahian pun terjadi di sana. Singkat cerita, ternyata Haeseong dan Jonggu telah berhasil menghabisi mereka semua dan segera untuk pergi ke ruang dewan siswa. Sesampainya di sana, Jin Hyuk meminta Haeseong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Jin Hyuk juga menendang Haeseong habis-habisan. Namun karena tidak terima, Jonggu pun mencoba untuk melawan Jin Hyuk, dan itu ternyata membuat Jin Hyuk murka dan menghajar habis-habisan juga Jonggu. Ternyata Jonggu sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk digebukin agar Jin Hyuk fokus kepadanya. Dan di sisi lain, Haeseong telah melepaskan ikatan Chaeyoung. Kemudian Chaeyoung pun menghajar Jin Hyuk dengan mudah. 힘없는 정의는 무능이라고 했는데. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. 근데 전화번호 좀 알려주면 안 돼?